Baiklah. Tuhan, kita sehat semua. Salam Pak Rudi Lampah. Kelihatan masih muda kali ini. Haleluya. Terima kasih Bapak. Kami mempersembahkan waktu yang terbaik malam hari ini. Syukur untuk kesehatan, waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Haleluya. Terima kasih. Kita angkat pujian dulu. Haleluya. Pujian dan ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan, sadar bila ku ada, sadar bila ku ada, hanya karena anugerah, hanya karena anugerah, bukan karena kekuatan, bukan karena kekuatan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan, adalah penyembahan. Kau ciptakan ku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Haleluya. Pujian dan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita naikkan. Haleluya. Pujian syukur. Pujian dan syukur. Ku bawa padamu. Ku bawa padamu. Dengan rendah hati. Dengan rendah hati, ku persembahkan. Oh, syukur bila ku ada, sadar bila ku ada, semua karena anugerah, semua karena anugerah. Karena kekuatan, oh, ku tahu hidupku, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku, berharga di mata-Mu, berharga di mata-Mu. Haleluya. Segenap hidupku
adalah adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Hutan hidupku berharga di mata-Mu, berharga di mata-Mu. Segenap hidupku, bersembahkan. Haleluya. Segenap hidupku bersembahkan. Nanti Pak Robin pimpin dalam doa. Haleluya. Haleluya. Silakan Pak Robin pimpin dalam doa. Ya, Pak Robin pimpin dalam doa, Pak Robin. Haleluya. Bapa di surga, kami terima kasih pada malam hari ini. Kami mau belajar firman-Mu. Beri kami telinga seorang murid ya Bapa. Urapi hamba-Mu Bapak Pendeta Hondarka dan roh hikmat dan wahyu. Apa yang sudah dipersiapkan, Roh Kudus terus urapi sehingga setiap kebenaran akan memberikan kami kekuatan, kewahyuan. Terima kasih Bapa di sorga. Berikan kesehatan kepada kami semua, konsentrasi. Kami memberkati setiap perangkat yang kami pakai, ya Tuhan, internet, ya Tuhan, semuanya dalam perlindungan darah Yesus. Kami patahkan segala gangguan, segala halangan kami tolak di dalam nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan, saya serahkan kepada Pak Hondarka. Baik, shalom bagi kita semua. Shalom, shalom. Dengar suara saya ya? Jelas Pak. Jelas. Ya, semoga baik ya. Oke, ini sinyalnya. Baik. Seperti yang kita sepakati bersama, bahwa tahun ini kita mau belajar dari kitab Efesus ya, jemaat yang ideal, yang banyak dibicarakan di Perjanjian Baru, ya. Efesus ini satu-satunya jemaat di kota Efesus yang disebutkan sampai juga di kitab Wahyu. Jadi perjalanannya dimulai, Anda bisa baca di kisah 18, kisah 19 itu ya, awal bagaimana Paulus, Aquila, Priscilla masuk di situ, ada Apolos ya. Tahun berikutnya dia masuk lagi, kira-kira yang 3 tahun mulai 56 gitu ya, kira-kira Masehi dia masuk sampai kira-kira hampir 3 tahun di sana sampai terbentuk jemaat ya. Paulus nulis surat Efesus ini dari penjara Roma kira-kira tahun 60-an, 62, 63 lah. Jadi kira-kira setelah 3 tahun jemaat itu terbentuk ya. Paulus tinggalkan. 3 tahun berikutnya Paulus nulis surat kembali surat Efesus ini. Gitu ya. Saya mau baca saja. Ya, kita udah belajar beberapa kali tentang doanya, doa Rasul Paulus yang ada di Efesus
1 dan Efesus 3. Ya. Saya berharap ini kita mau belajar lebih pelan, lebih detail. Efesus 1 sampai 3 ini berita masalah doktrinal kekristenan, ya. Jadi saya harap setiap gembala, setiap pendeta memahami, mengerti hal ini. Ini penting sekali. Karena dengan akhir zaman semakin dekat, teman-teman katakan akan terjadi ajaran sesat dan sebagainya, nanti juga aniaya dan seterusnya. Setiap orang percaya, terutama para gembalanya, ya, pemimpin jemaat harus mengerti doktrin Kristen yang benar. Itu penting sekali, ya. Karena saya juga mengamati, ketemu bulan-bulan ini saya bicara banyak dengan beberapa jemaat, coba saya tanya-tanya, hampir sebagian besar itu jemaat Kristen, jemaat kita hampir tidak memahami doktrin Kristen yang utuh, yang benar, yang lengkap. Ya. Kalau mau lebih khusus konteksnya dalam hal kitab Efesus ini kita belajar ini. Jadi saya berharap para gembala, para pendeta memahami ini, ya. Saya mau baca Efesus pasal 1. Ayat 1 nanti sampai ayat 14, ya. Saya baca dulu, ya, kita simak baik-baik. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus. Orang-orang percaya dalam Kristus Yesus atau orang-orang yang setia, ya, bahasanya seperti itu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Saya mau cerita ini dulu sebelum kita masuk yang lebih dalam, ya. Di sini Paulus memperkenalkan dirinya sebagai Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus. Walaupun kalau Anda lihat teks ini juga sama dengan Galatia 1 ayat 1 yang lebih panjang, ya. Tapi ini disingkatkan begitu. Ini terlalu penting, saya mau sampaikan. Ini terlalu penting Paulus dengan tegas berani menyatakan dirinya ini rasul dari Kristus Yesus oleh kehendak Allah, ya. Latar belakangnya kalau saya mau sampaikan sepertinya begini. Jemaat Efesus itu di kota ini sedang mengalami tekanan berat, ya, secara rohani maupun secara jasmani. Karena di kota Efesus ada Dewi Artemis yang disebut Dewi Kesuburan yang betul-betul kuat disembah, ya. Demikian juga menyembah dewa-dewa yang lain dan penyembahan kaisar ada di situ. Efesus itu kota pelabuhan, kota dagang yang besar. Ibu kotanya Asia Kecil. Jadi ini pusat pemerintahan Roma di Asia ada di situ, kira-kira seperti itu. Jadi Efesus ini sebenarnya agak budayanya budaya Yunani yang ada di situ, ya, budaya Yunani. Jadi Paulus memerlukan waktu, dia menyediakan waktu sampai 3 tahun. Anda tahu cerita tentang Tyrannus, ya, di situ. Itu dia mengajar firman Tuhan, ya, apologet dan sebagainya. Sampai akhirnya 3 tahun itu betul-betul seluruh Asia Kecil itu betul-betul mendengar firman, mendengar Injil Kristus. Luar biasa, ya. Budaya Helenis, budaya Yunani itu setiap orang sedang berpergian. Jadi kalau Efesus sudah dimenangkan, walaupun belum semua, tapi beberapa orang akan kemana-mana tersebar. Ya. Jadi kondisi seperti itu, jemaatnya berbagai ragam, sedikit ada persoalan antara orang Yunani yang orang Yahudi yang percaya dan orang non-Yahudi yang percaya juga, ya. Lalu tekanan-tekanan penyebaran yang begitu kuat, jadi mereka ini, orang-orang percaya ini kalau tidak ikut-ikutan mereka, ya, punya iman yang benar sendiri, mereka dikucilkan.
tradisinya di Asia Kecil itu penyembah kuat, jadi setiap orang yang bekerja itu punya apa namanya, punya kelompok ya, kayak petani, kelompok tani, kelompok pekerja, kelompok mungkin buruh tekstil dan sebagainya. Jadi orang-orang ini punya kelompok-kelompok ini tiap bulan sekali mereka ada pertemuan-pertemuan. Nah, pertemuan-pertemuan itu selalu dimulai dengan penyembahan berhala. Kemudian makan dari makanan yang telah dipersembahkan berhala itu. Orang Kristen kalau nggak mau ikut, karena imannya, dia akan dikucilkan. Sehingga susah berdagang. Itu sedikit kondisi seperti itu. Ya. Jadi setelah 3 tahun Paulus meninggalkan jemaat terbentuk, dia mendengar situasi semakin sulit. Ya. Sehingga dia menegaskan, berita yang aku sampaikan yang dahulu itu, ya, itu benar. Peganglah imanmu. Aku ini rasul yang Tuhan tetapkan, Tuhan pilih sendiri. Ya mereka mungkin sudah dengar ada 11 rasul yang lain di Yerusalem. Tapi Paulus berani mengikrarkan dirinya di kota Efesus ini. Ya, kota penyembahan berhala, kota Romawi, dia ngomong begitu. Aku ini rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah. Dia pastikan berita yang aku sampaikan benar-benar berita dari Allah. Kebenaran yang tidak bisa diganggu gugat, kata begitu ya. Kerasulanku sama dengan rasul-rasul yang lain. Ya. Sama. Jadi jangan goncang imanmu ya dengan hal-hal penyesatan dan sebagainya, kompromi dan sebagainya. Saudara, hari-hari ini saya juga melihat banyak jemaat penyimak kita sebenarnya, maaf ya. Ini buat saya, setiap Anda dan saya yang gembala atau pendeta itu penting sekali ya. Anda bisa meyakinkan jemaat Anda masing-masing, jemaatmu, bahwa aku ini betul-betul gembala ya, kalau dilihat konteksnya Efesus 4 ayat 11, sekaligus pengajar yang Tuhan tetapkan di jemaat ini. Ya, aku ini gembala yang Tuhan tetapkan untuk saudara sebagai domba-domba Allah. Dari Allah. Ya. Saudara harus menegaskan ini ya, supaya setiap jemaat betul-betul ngerti, memahami, mengalami dan sungguh-sungguh percaya. Saya nggak tahu ya, saudara coba cek nanti ya di jemaat Anda masing-masing ya. Saya ngamati beberapa waktu terakhir ini bahwa sesungguhnya orang-orang Kristen ini sesungguhnya mereka tidak sungguh-sungguh membutuhkan seorang gembala. Tuhan butuh mungkin. Firman Tuhan dia butuh. Tapi seorang gembala yang betul-betul jadi panutan hidupnya, yang ngajarin hidupnya harus bagaimana, yang benar, yang nggak boleh bagaimana, itu hampir, kalau pengamatan saya, hampir setiap jemaat tidak sungguh-sungguh mempercayai pendeta sebagai gembala dia. Ya. Ngetesnya gampang, saudara. Ngetesnya apakah setiap minggu, selama 1 minggu, satu bulan ya, berapa banyak orang jemaat kita ini yang ada masalah, ada persoalan, ada kaitan dosa, itu datang ke saudara sebagai gembala, minimal minta didoakan. Syukur dia mau konseling sungguh-sungguh. Bisnisku susah, usahaku gagal, urusan keluarga, suami istri, saya dengan istri saya, begini begitu, urusan anak, semua urusan sakit, penyakit, dan segalanya. Ya. Ada enggak? Ya. Dengan tulus mereka menganggap kita ini betul-betul pemimpin, seorang gembala, dan pengajar yang Tuhan tetapkan. Tuhan tetapkan dalam hidup mereka. Nanti kalau kita belajar konteksnya Efesus, kita akan tahu 5 jabatan ini yang rasul, nabi, penginjil, gembala, dan pengajar, ini Tuhan berikan supaya jemaat dewasa. Jemaat tidak kanak-kanak terus. Jemaat mencapai kedewasaan penuh. Tingkat pengetahuan Kristus yang benar.
yang tidak terombang-ambing lagi oleh pengajaran-pengajaran yang menyesatkan pengajaran palsu. Dia harus ngerti kondisi kejaman seperti ini, ya Anda tahu semua ya. Zaman ini semua ngomong tentang kebenaran. Ini relativisme di mana-mana, semua hal boleh benar, semua kebenar, dan nggak ada kebenaran yang mutlak ya, namanya plural dan sebagainya gitu ya. Jadi orang-orang untuk berbuat baik mungkin banyak, tapi yang mau hidup benar sesuai iman percayanya kepada Kristus, apalagi sesuai firman Tuhan, itu bisa dihitung, saudara. Ya. Tapi sebelum kita berani ngomong depan jemaat, saudara betul-betul malam ini nanti cek dulu. Calling, panggilan kita ini waktu saya memutuskan menjadi pendeta, menjadi seorang gembala, ya banyak ya. Kalau hamba Tuhan banyak sebagai penginjil bisa, sebagai rasul bisa, punya karunia nabi bisa, tapi saya sungguh-sungguh Yayasan Sen ini mengusulkan diri mendampingi untuk para pendeta yang menjadi gembala jemaat. Ya. Itu penting. Jadi saudara renungan baik-baik dulu, bila perlu nanti minggu ngomong depan jemaat. Ya. Jemaat melihat, tentunya saudara seperti tadi yang Pak Thomas bacakan juga doakan, Anda juga lihat nanti di ayat-ayat bawahnya, nanti ketemu memang perlu roh hikmat dan roh wahyu untuk mengerti dan bisa percaya. Sebenarnya saudara nggak perlu ngomong sebenarnya. Dari buahnya akan dikenal, seorang gembala atau bukan. Ya, pohon yang baik dikenal dari buah yang baik. Saudara juga nanti hidup kita dikenal dari buahnya, ya. Dari buahnya, saudara. Saudara gembala yang baik, ya. Suatu saat sekali perlu penegasan kembali. Saya rindu ke zaman ini banyak kondisi ekonomi dan banyak perkara. Kalau saya mau jujur lihat, ya, apalagi zaman digital seperti ini, ya orang kena pinjol dan sebagainya, itu diperlukan sungguh-sungguh seorang gembala. Waktu itu konteksnya rasul menangkap gembala itu, ya. Cuma rasul waktu itu dia dituntut untuk merintis jemaat lebih banyak terlebih dulu, baru dikasih di kira-kira tahun 65 setelah Paulus Efesus ini, 2-3 tahun berikutnya Paulus menetapkan Timotius di situ sebagai uskup, sebagai gembala jemaat di Efesus ini. Ya saudara. Jadi panggilan saudara sebagai gembala dan pengajar itu saya malam ini mau teguhkan dulu. Saya mau dorong Anda diteguhkan supaya akhir zaman ini fungsinya saudara sebagai gembala betul-betul kuat. Saya berharap tidak ada domba yang tersesat, yang disesatkan, bahkan yang terhilang. Nah, saudara, ini PR besar hari ini. Bahasa saya maaf ya, kok di kota kecil di Lampung ini kan, ngomong jemaat Anda, maaf ya, belum sampai ribuan kan. Ya, ayo. Ya, jadi jangan sekedar hari ini kok nggak ada orang minta didoakan ya, nggak ada orang yang mau konseling ya. Oh Tuhan terima kasih, malamnya Anda tidur ngomong begini. Semua lancar, aman Tuhan. Jemaat yang titipan hidupku ini, para domba-domba, aman. Oh enggak. Belum tentu. Persoalannya terjadi krisis. Ya. Faktornya banyak. Ya. Mungkin lebih banyak para jemaat saudara ini lebih percaya lihat YouTube mungkin. Zaman digital, ya semua bisa. Ya, mungkin dia lebih dengar omongan orang tua, omongan sahabat kiri kanan dan tetangga. Ada masalah larinya bukan kepada saudara, kepada teman dulu, baca buku psikologi dan sebagainya. Itu PR besar buat para gembala hari-hari ini. Kalau saudara tidak menetapkan, tidak meyakini dan meyakinkan jemaat saudara, seperti Paulus katakan ya, aku ini rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, bukan kehendakku sendiri mau jadi rasul. Ya. Nah hal itu nanti saudara bisa lihat, kalau Anda ngerti itu, Anda akan menyampaikan doktrin dari Allah yang Anda
Allah yang memanggil kita ini dengan benar dan dengan jelas. Ayat 2-nya, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai kamu, ya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Walaupun kita ini hamba Tuhan, gembala sekaligus pengajar, ya, tapi kita juga anak Allah. Allah yang Maha Kuasa itu Bapak kita. Artinya jemaat saudara semua ini juga anak-anak Allah. Itu juga sekaligus saudara seiman saudara. Kita yang lebih dulu mungkin menerima panggilan itu, saudara ditetapkan sebagai gembala mereka, saudara ambil peran yang lebih besar, lebih bertanggung jawab daripada mereka. Gitu ya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah itu selalu ada dalam doa kita sepanjang hari untuk para jemaat. Ya, kalau Bapak ini artinya keyakinan Anda dan keyakinan sebagai seorang hamba Tuhan, gembala, sekaligus kita punya keyakinan kepada jemaat bahwa semua ini anak Allah. Artinya nanti saudara akan baca bawahnya bagaimana Bapak ini berperan dan aktif, tidak sekedar berperan, tidak sekedar aktif, tapi dia betul-betul menyiapkan, merancang segala kehidupan. Ya. Nanti kita lihat mulai ayat 3. LAI memberi judul kekayaan orang-orang yang terpilih. Ya. Ya, ini orang-orang yang kafir senang terpilih ini ya. Predestinasi itu kuat, tapi nanti kita akan belajar pelan-pelan. Ini doktrin mengenai, kalau saya boleh katakan, ini Paulus karena dia rasul, dia meyakini dirinya kepada meyakini dirinya dan meyakini kepada jemaat di Efesus. Kalau dia rasul, kalau kehendak Tuhan, karena dia memahami, mengerti, diwahyukan Tuhan tentang doktrin yang benar tentang, kali ini konteksnya kekristenan. Sebenarnya nggak hanya kekristenan, ini doktrin yang benar tentang alam semesta. Kosmos ini tidak bisa ujuk-ujuk jadi, saudara. Ya, toh? Anda mungkin dulu waktu SMA belajar ya, teori Darwin, ngomong tentang kehidupan makhluknya. Ya. Dari satu sel mungkin berkembang jadi kayak monyet, terus berkembang maju kayak orang hutan, berdiri tegak jadi manusia. Walaupun ngawur ya. Kalau dari kera itu nggak ada ini ya. Bawah itu ngemut loh. Nah, ini yang jeglok ini monyet nggak punya itu. Tapi yang percaya itu. Tapi itu sendiri. Lalu teori penciptaan alam semesta dan bumi itu teorinya lain lagi. Ada yang benturan Big Bang ya. Macam-macam teorinya. Tapi nyambungnya bagaimana kehidupan dengan tempatnya bumi itu seperti apa enggak? Kalau toh disambungkan ngerti, itu seperti ujuk-ujuk tiba-tiba terjadi. Ya. Nah, seorang gembala, seorang pendeta memahami kebenarannya. Supaya setiap kita ini yang mau dijadikan anak Allah, nyebut Allah itu Bapa, memahami betul. Bapak ini sebelumnya betul-betul merencanakan, mendesain, apalagi ya, menetapkan, memilih, terus. Jadi tidak sekedar keselamatan. Ya. Yuk kita baca ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Terpujilah atau terberkatilah. Ya, ini doksologi ini umum ya, orang-orang Yahudi Paulus juga sering menggunakannya. Jadi awal mula kita itu selalu menaikkan pujian kepada Allah. Ya. Bapak Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Karena apa? Kita memuji Dia atau memberkati Dia. Terberkatilah. Karena Dia telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Ya. Walaupun ini kalau kita ngomong segala berkat rohani, itu
bukan dalam arti bekas jasmani, tidak. Bukan. Ya. Karena konteksnya orang-orang awal itu ngerti bahwa Yesus itu menyelamatkan kita bukan sekedar rohani di surga, ya. Anda kalau lihat Yesus ngajar aja di Matius gitu ya. Dia juga berharap kita jadi terang dan jadi garam dunia, gitu ya. Jadi berkat rohaninya itu termasuk nanti berkat-berkat kebutuhan pokok yang di Matius 6, makan, minum, pakaian yang orang dunia cari, itu sudah pasti Tuhan sediakan buat orang-orang yang percaya, gitu kan? Ya. Jadi, tapi pikiran setiap anak-anak Allah yang telah diselamatkan harus punya pikiran baru bahwa aku ini setelah jadi anak Allah, ya, aku mengalami berkat rohani yang sempurna yang ada di dalam surga. Walaupun kata surga ini sebenarnya bukan sekedar surga yang tanda titip heaven, surga tempat Allah bertahta. Nanti kita akan ngerti. Surganya itu surga di mana nanti Kristus yang bertahta. Ya, kalau Anda lihat Efesus 2 juga ada atmosfer ini dikuasai oleh Prince of Darkness, ya, itu penguasa kegelapan. Sebenarnya itu kan palsu itu ya. Itu Yesus bertahta segalanya, di atas segalanya. Jadi Yesus itu bertahta dari lapisan bumi sampai nanti di surga, puncak dekat ketiga itu, kata Paulus. Jadi setiap orang Kristen itu yang tidak boleh memikirkan hanya berkat jasmani di dunia ini tok, itu enggak. Ya. Dan itu semua ada di dalam Kristus Yesus yang Tuhan kita percaya. Ini doktrin awal terlalu penting ya. Jadi banyak orang Kristen itu, ya guyonannya ya, kenapa banyak orang Kristen kena penyakit misalnya ya, kolesterol, diabetes dan sebagainya, makan pesta pora, ya. Karena banyak orang Kristen berpikiran nanti hidup selesai hari ini di dunia aja, setelah itu selesai. Ya mungkin surga ada, dia percaya toh, kita pendeta bilang ada surga, diselamatkan masuk surga. Tapi surganya enggak tahu, mungkin cuma ibadah atau bagaimana. Hidup di dunia sementara, dihitung dengan waktu itu tidak sebanding dengan kekekalan yang ada. Jadi diharapkan setiap orang percaya, terutama kita, hamba Tuhannya dulu, pendetanya dulu, meyakini ini. Kita akan memuji Tuhan betul, akan memberkati Tuhan kalau kita betul-betul percaya, ya, bahwa setiap kita begitu kita percaya Yesus, hidup kita itu mulai hari ini dan nanti waktunya kelak di surga, ya, itu tidak akan terputus. Dan kita membentukkan hal yang lebih kekal, yang lebih rohani di sana. Ya. Itu penting. Ini banyak pengajian hari ini yang maunya di sini. Kita mau berkat melimpah, jadi punya duit, mau beli apa saja, makan apa saja. Nanti munculnya banyak masalah. Hidup mumpung urip, setelah itu kita selesai. Tidak selesai. Ya. Jadi saya berharap kita ya, sudah yakin dulu. Yang kedua, kita kok sudah yakin, kita akan meyakinkan jemaat. Orang yang baca kitab Wahyu, nanti akan ketemu semua. Walaupun di dunia ini sulit, betul kayak jemaat Efesus ini, ya. Kesulitan ekonomi, mungkin dianiaya orang-orang Yahudi yang belum percaya di sana ya. Itu harus dia tetap berpegang pada iman yang benar. Cerita Lazarus. Ya. Nanti mempertahankan iman yang benar di sana. Kalau di surga konteksnya di Wahyu kan begitu, Wahyu terakhir itu ya. Tidak ada ratap, tidak ada tangisan, tidak ada duka dan sebagainya. Ya kalau mau dibalik artinya gampang. Seringkali atau kadang lah bersama masing-masing kita untuk memberikan iman yang benar ini, kita mengalami seperti itu, mengalami duka cita, mungkin ratapan, penderitaan dan sebagainya. Jangan tinggalkan imanmu. Di situ nanti kita lihat Tuhan akan bekerja, memberi kekuatan. Anda lihat perikop berikutnya, betapa hebat kuasanya yang menyertai kita. Sampai kita ini menjadi ahli waris sepenuhnya. Panggilan kita nanti sebagai mempelai Kristus itu yang mulia itu terjadi, saudaraku. Ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat
di hadapannya. Ayat 4 ini kita mulai ngerti. Di dalam Dia, Kristus juga, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ya. Jadi lihat, manusia itu tidak muncul tiba-tiba, ya, Adam diciptakan dilepas begitu. Enggak. Sebelum dunia dijadikan. Ini bahasanya seperti sebelum dasar-dasar bumi dibangun. Ya. Jadi sebenarnya sebelum Adam dan Hawa diciptakan, Tuhan telah memilih kita. Ya, karena dia kan sempurna ya, tidak ada dimensi waktu. Dia kekekalan yang ada dalam hidupnya. Jadi dia telah membuat satu rencana memilih kita. Ya. Kita diciptakan dari tanah liat, ya, kemudian dihembuskan nafasnya. Gitu ya. Kita hidup. Ya. Tapi hidup kita ya sempurna, tapi juga belum sempurna seperti Allah sesungguhnya. Karena hidup kita itu waktu zaman Adam dan Hawa, hidupnya itu maksudnya tidak mati-mati, umurnya panjang itu, karena dia makan buah pohon kehidupan. Ya, saudara. Begitu. Dihembuskan nafas. Nanti kita akan nikmati tubuh kemuliaan untuk kita lihat lagi. Ya. Nanti. Tapi yang ditetapkan di sini yang lebih penting, ya, itu bukan sekedar diselamatkan. Banyak orang memahami predestinasi agak sedikit sempit. Sekali selamat, tetap selamat. Itu terlalu naif buat saya. Karena kalau Anda ngerti doktrin itu, harusnya Anda ngerti ini. Tujuannya kita dipilih dari semula itu. Sampai hari ini yang hidup hari ini belum mati ini, kayak kita ini semua ini, punya satu tujuan. Ya. Nah, kita harus kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ya. Kudus dan tak bercacat. Kudusnya seperti yang di atas tadi ya. Betul, orang kudus yang status dikuduskan ketika kita percaya dan terima Yesus dalam hidup kita. Ya. Dan jadi kudus tapi nanti tidak bercacat di hadapannya. Jadi keberlangsungan kesempurnaan itu, ya, dosa makin hari makin lenyap harusnya begitu. Kita akan punya hidup kudus dan tak bercacat. Kalau konteksnya di Wahyu 19 yang seringkali saya sampaikan ya, saudaraku ya. Ini ada saudara Pak Hendrik ya. Selamat bergabung. Ya. Ya, Pak. Wahyu 19. Ya, nanti ketemu di sini, Pak. Siap. Di Wahyu 19 itu panggilan yang mulia itu kita dijadikan seorang mempelai. Mempelai itu dikatakan dikaruniakan pakaian putih, lenan halus berkilau-kilauan. Perbuatan-perbuatan benar dari orang-orang kudus. Ya. Jadi orang kudus perbuatannya benar. Kalau perbuatan benar terus-menerus, lama-lama dia tidak bercacat itu. Sempurna. Jadi bahasa saya begini, saudara ya. Kalau kita ada di track yang benar, setiap hamba Tuhan lebih dulu saya katakan ya, kita bisa pada jemaat, sangat jaga jemaat. Ya. Jadi yang dikaruniakan mempelai ini, kalau predestinasi Anda benar ya, jalurnya, itu apa ya? Paling tidak ada keinginan saja, kemauan untuk hidup benar, hidup kudus dan hidup benar. Ya. Kudus itu prosesnya diberi Roh Kudus gitu ya. Benar itu artinya nanti saudara rindu setiap firman Tuhan ini Anda lakukan. Ya. Wahyu Yohanes 17 firman ini kebenaran. Yesus kebenaran sepanjang hidup. Jalan kebenaran dan hidup. Itu harus Anda lakukan. Ya, saudara. Maaf ya, ada telepon masuk ini. Jadi gini, saudara. Ya. Jadi keinginan, ya, karena dikaruniakan kalau pilihan itu benar,
Selain itu saudara menjadi dan saudara orang pilihan, itu saudara dikaruniakan memakai pakaian pesta itu sebagai seorang mempelai. Apa itu? Hidup kudus, hidup benar. Jadi minimal tidak mulai hari ini kita punya kerinduan, punya keinginan untuk hidup kudus. Kalau ada dosa kita, aduh, ampuni Tuhan. Ya. Aduh, masih kalah. Lalu kalau masih belum percaya dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita, aduh, Tuhan beri kekuatan aku. Ya. Jalan, saudaraku. Jadi penekanannya sebenarnya ini supaya kita kudus dan cacat di hadapannya. Saya percaya kalau setiap gembala pendeta ngerti ini dulu, menjalani, memahami, percaya dan melakukannya, saudara dengan bukan enteng sih, itu akan dengan apa bahasanya impartasi yang kuat ya. Saudara akan sampaikan ini dengan bahasanya Alkitab itu Yesus mengajar dengan kuasa. Saudara menyampaikannya dengan kuasa. Jemaat juga bisa menerima, percaya, mengerti panggilanku itu untuk hidup kudus dan benar. Ya. Bukan sekedar berkatnya. Karena kudus dan benar itu sesungguhnya berkat yang paling mulia itu. Ya. Kali saya ngomong kan, kalau berkat duit, minta teman, minta siapa, saudara yang lebih mampu dikasih berkat kesehatan, mujizat, Anda selain berdoa, saudara bisa ke dokter, bisa sembuh juga. Beberapa orang ke pengobatan alternatif bisa sembuh juga. Ya. Tapi kalau hidup kudus, ya, berapa kali saya contohkan, urusan dosa, tidak ada orang bisa tolong. Itu berkat terbesar itu. Kalau Anda bisa lepas dari dosa. Dan itu, katakan Tuhan, Kristus yang bisa itu. Ya toh? Pikiran kita kotor, ya, kita nonton, ingat ya teorinya yang saya sampaikan waktu. Sekali kita mungkin melihat 1-2 kali nonton video porno, itu akan masuk di otak kita, di pikiran kita, masuknya melekat itu. Tapi saudara mau buangnya itu lama. Ke dokter nggak bisa, mau disuntik apa, operasi nggak bisa. Datang ke Tuhan, darahnya menyucikan, menguduskan. Itu berkat terbesar. Ya, kudus dan tak bercacat. Kata memilih itu penting. Berikutnya, dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula. Muncul lagi ya. Setelah dipilih, ditentukan. Ini kayak Roma 8. Ya. Roma 8, mulai 26, 27, ya. Mulai 28, 29, 30. Gitu ya. Dalam kasih itu maksudnya itu yang aktif itu dari pihak Kristus sesungguhnya. Kita ikut, telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya dalam kasih selalu ya. Dalam kasih itu maksudnya kasih Allah yang sempurna. Nah, kalau sudah lihat di doanya Paulus di Efesus 3 itu jelas ketemu itu. Ya, kasihnya itu demikian lebar, panjang, tinggi, dan dalamnya. Aku berdoa supaya engkau memahami dan engkau mengenal kasih itu. Yang belajar roh hikmat, ya, memahami dan mengenal itu percaya, mengenal itu ngalamin. Ya, roh wahyu, percaya. Itu mengerjakan supaya kita menjadi anak-anaknya, sesuai dengan kehendaknya. Ya. Jadi proses anak itu penting. Ya. Dan kita anak gampang ya. Nanti kita kok Ibrani 5 dan 6 kita bisa murtad. Supaya terpujilah, muncul lagi ya, kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Saudara, ini agak rumit kita pelan-pelan ya. Yang pertama, supaya terpujilah kasih karunia yang mulia, itu grace, itu anugerah. Ya. Walaupun bahasanya hampir sama-sama. Yang dikaruniakan, dirahmatkan kepada kita di dalam kasih-Nya. Ya. Jadi kita menerima, jadi tadi di atasnya ya, terima kalau yang surgawi gitu ya. Ingat ya, ayat atasnya tadi ya.
kita menerima segala berkat rohani dalam surga, ya. Lalu kita menjadi kudus tak bercacat. Yang ketiga, kita jadi anak-anak Allah. Itu semua, ya, itu karena anugerahnya, kasih karunia-Nya. Indonesia itu agak sedikit itu ya untuk ngomong grace itu ya, anugerah pakai dua kata kasih dan karunia yang mulia. Nah, kata mulia itu terlalu penting karena banyak orang Kristen tidak sungguh-sungguhnya ke Tuhan karena tidak bisa ngerti yang mulia-mulia begini. Ya, jadi kita malah cari kemuliaan-kemuliaan yang tidak alkitabiah, tidak yang Tuhan tetapkan. Karena iblis juga menyediakan hal yang mulia. Karena manusia itu seringkali prinsipnya hidupnya, apa yang dia kerjakan, apa yang dia kejar itu sesuatu yang dianggap mulia. Iblis tawarkan hal duniawi ketika minta Yesus nyembah. Sembah aku. Setelah lihat kerajaan dunia dan kemuliaannya dan kemegahannya. Sembah aku, kuberikan kepadamu. Iblis tawarkan kemuliaan, walaupun dia sebenarnya palsu. Dunia itu bukan milik dia. Dia nipu Adam aja sehingga dia berkuasa sementara. Semuanya milik Kristus nanti. Nah, waktu itu nanti sudah akan tahu. Itu kan pemulihannya kan berlangsung terus dan Anda dan saya berperan penting kalau Anda di dalamnya. Hidup itu jangan sembarangan. Ya, itu penting sekali ya. Jadi dikatakan kepada dia di dalam dia yang dikasihinya. Semua dalam Kristus, iman kepada Yesus terlalu penting, saudara. Saya percaya jemaat ngerti ini. Saya berharap ini Gembala dan jemaatnya akan betul-betul jadi terang dan garam menerangi sekitarnya. Ya, karena mereka kita terbuka yang teruskan firman Tuhan di dalam loh hati setiap jemaatmu. Roh Kudus yang memeteraikan di sini. Ya, ikut membantu menuliskan. Zaman Injil, firman dalam hidup mereka harusnya. Ya, perbuatan kasihnya dan sebagainya. Kemuliaannya kan di situ. Sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Menjadi Kristus lagi. Ya. Kasih karunia itu atau anugerah itu, saudaraku ya, itu maknanya dua kan ya, sudah tahu ya. Satu yang umum kaitan dengan ini, kita menerima dalam hal ini mungkin keselamatan itu ya, keselamatan dan berkat surgawi yang lainnya, ya, yang harusnya kita tidak layak menerima. Itu grace, itu anugerah, itu kasih karunia. Tapi kasih karunia yang kedua itu kekuatan, bahasa saya ya, untuk saudara bekerja keras untuk mencapai apa yang telah tetapkan, yaitu kudus tak bercacat celah. Ada di 1 Korintus, kita lihat yuk, coba ya, kalau saya kan ini. 1 Korintus 15 ayat 10. 1 Korintus 15 ayat 10. Paulus menuliskan Korintus ya. Nah, Korintus itu ditulis ketika Paulus ada di Efesus, gitu ya. Jadi agak nyambung-nyambung sebenarnya. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Ya. Jadi di Efesus kan terlalu banyak melihat tentang kasih karunia. Ya. Banyak tentang kasih karunia dan sebagainya. Jadi Paulus masukkan di sini sebenarnya kasih karunia selain yang pertama ini, itu yang kedua. Ya. Jadi pengampunan dosa itu bukan sekedar selesai, tapi nanti ada dosa lagi, tapi yang benar itu mengandung kasih karunia yang Anda ngerti dengan darahnya mengampuni dosaku.
itu suatu saat nanti saudara akan nikmati, akan mengalami ketika mau dosa pun ingat kuasa darah Yesus. Dan kita tidak jadi berdosa. Ya, lalu kita mulai berani hidup kudus dan benar meninggalkan dosa itu. Itu kasih karunia, bukan usaha kita, saudara. Anda bisa bayangkan ya, kalau dunia, kalau tracknya para hamba Tuhan hari ini, oke lah pas-pasan lebih dulu, saya tidak bisa ngomong dengan yang di luar-luar ya. Anda mengerjakan ini dengan benar, Anda mengajarkan ini buat jemaat juga mengalami hal ini dengan doktrin yang benar dan mengalami, menghidupi dengan benar. Itu apa enggak gempar, saudara? Ya. Orang-orang yang hidup benar dan kudus, yang hari ini langka sekali. Ya, saudara. Yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Nah, ini penting sekali ya. Ini selalu ada dua. Ini hikmat dan pengertian. Nanti di bawahnya ada roh hikmat dan roh wahyu, gitu ya. Jadi kasih karunia ini dilimpahkannya kepada kita dalam hikmat dan pengertian. Banyak orang nanti saya ceritakan nanti pengampunan dosa tanpa hikmat dan pengertian yang benar. Tanpa disingkapkan hal-hal yang membuat kita ini ada proses dan progresnya. Ya, bukan dosa lagi, hal yang sama, dosa lagi. Ya diampuni, pasti diampuni. 1 Yohanes 1:9 dia Allah dan tapi ini suatu saat akan berhenti. Bahasanya di ini kan dari bahasa sempat ya, manusia baru itu. Kalau sudah manusia lama dan tidak berubah menjadi manusia baru, suatu saat Roh Kudus akan berdiam diri. Dia berduka cita. Jadi yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Jadi kasih karunia yang benar ini membuat kita harusnya muncul hikmat, pemahaman-pemahaman yang bukan hikmat di sini maksudnya kita ngerti pengetahuan yang membuat kita bisa mengerti. Nanti ada lihat bawahnya yang di berikut-berikutnya itu sampai kita mengertinya itu sampai percaya. Kemarin kita ingat ya, banyak pendeta mungkin kita ini khotbah sesuatu yang kita nuntut jemaat percaya, tapi sesungguhnya belum tentu kita percaya loh. Kita mungkin memahami, kita punya roh hikmat yang kuat, bisa ngajar, bisa nyiapkan homiletik yang bagus, khotbah yang bagus, ya. Tapi kalau saudara tidak minta roh wahyu untuk percaya, jemaat nerima itu, oh khotbahnya bagus, tapi tidak akan percaya. Ya. Hari ini tidak sekedar khotbah bagus sebenarnya. Yang saya pernah bagi di grup ya, hari ini yang ramai itu kan mengalahkan Google apa coba? ChatGPT, ya, GPT, itu bukan gereja. Beberapa teman ngomong gereja kan, ini gereja apa? Bethel Tabernacle. Oh enggak, ini kan P, gereja Pentakosta Tabernacle. Bukan. Ini masalah chat, ini masalah teknologi, ini masalah artificial buatan manusia. Jadi ini teknologi yang dibuat ya. Artificial intelligence. Jadi ini sesuatu yang dibuat, suatu program yang ini mungkin belum sempurna tapi akan lebih sempurna. Google itu isinya pengetahuan, Google itu isinya informasi. Tapi kok ChatGPT ini betul-betul tidak sekedar pengetahuan, tapi ada orang bilang ada heart-nya, ada hatinya. Kalau debat sama saudara, dia bisa marah, gitu ya. Ada 2 pengalaman pendeta di Amerika, ya. 2 pendeta ini, satu pendeta coba ChatGPT ini hebat loh. Misalnya saudara hari ini ya, para pendeta ya, saya harap ini contoh yang tidak benar. ChatGPT itu bisa membuat khotbah. Jadi saudara minggu mau khotbah, saudara nggak usah persiapan, saudara punya install aja ChatGPT. Misalnya saya mau khotbah tentang iman kepada Kristus atau kasih karunia dari Efesus 1.
dia buatin. Kerangkanya khotbah jadi. Mau coba, tapi nanti nggak ada roh wahyunya. Tidak sama orang percaya. Dua pendeta yang berbeda ini, nggak tahu ini jadi atau tidak, tapi saya dengar kesaksiannya begini. Dua-duanya pakai ChatGPT, ya. Kemudian dia sampaikan khotbah itu, nggak tahu dia bacain atau apa gitu ya, atau dirilis di online atau apa ya. Lalu minggu dia tanya sama jemaat, bagaimana khotbah saya? Dia nggak mau dari ChatGPT dulu. Jemaatnya bilang, waduh, ini betul-betul bagus ini, ya, ini luar biasa bagus ini. Dia sedih. Ya, jemaatnya bilang bagus. Lah ini kan antikris, ngerti firman Tuhan tapi nggak ada iman yang bertumbuh. Akibatnya tidak tadi doktrinnya ini tidak mengena. Pikirannya duniawi terus, dia tidak pengen hidup kudus dan tidak bercacat, tidak akan. Nah, pendeta yang satu sampaikan juga yang sama, jemaatnya bilang, wah kurang ini kok tidak bisa nyentuh hati ya. Nah, pendetanya yang pertama dia sedih, yang kedua senang. Iya, ini dari ChatGPT. Pantas Pak, nggak seperti khotbahnya Bapak. Ya, lain kan. Jadi saudara kalau hanya sekedar pendeta bukan panggilan kanan, Kristus menetapkan dalam hidup saudara dan saya. Ya, saudara hanya kayak ChatGPT. Ngerti pengertian tapi saya tidak pernah percaya, buahnya nggak ada, nggak bisa ngomong depan jemaat. Aku ini gembala yang ditetapkan Kristus sebagai kepala gereja dalam hidup kalian semua. Nggak ada buahnya. Jemaat juga nggak akan berbuah apa-apa. Hati-hati, itu nanti sebagai gembala upah. 9. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita. Kata rahasia satu bebek ya. Sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Ya. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita. Sesuai dengan rencana kerelaan. Nah, nanti rencana ini penting. Ya. 10 saya terusin. Ini menyambung. Sebagai persiapan kegedean. Persiapan itu sebetulnya ini sebenarnya sebagai bukan sekedar persiapan tapi ini pengurusan gitu ya. Jadi ini kayak penata layanan. Jadi ini sebagai pelayanan ada aktifnya Allah ya. Jadi menunggu waktu yang sempurna itu sampai semua betul-betul disatukan di dalam Kristus sebagai ya kepalanya. Ini ada yang teksnya ada ya atau tidak, segala sesuatu baik yang disuruhkan mau diberi. Nanti Anda lihat bawahnya yang bisa sampaikan yang lalu ya. Tinggi aku ya. Rahasianya itu sebelum dunia dijadikan ya. Sampai nanti waktunya nih ini ya. Ini Roh Kudus dan Kristus, jadi ini Roh Kudus bekerja ya. Itu sampai semuanya itu betul-betul kalau ayatnya bawah ditaklukkan ya. Dipersatukan dengan Kristus. Jadi betul-betul dia tuh kepala tidak sekedar jemaat, tapi nanti alam semesta. Filipi 2 katakan, nanti semua makhluk akan bertekuk lutut mengakui Yesus Kristus Tuhan dan Kristus atau Raja. Wahyu 17-14 ya. Dia itu Tuhan dari segala Tuhan dan Raja dari segala Raja. Semua orang, semua makhluk, percaya tidak percaya nggak urusan. Dia harus mengaku itu. Terutama jemaatnya ini penting. Ya. Kita lebih dulu. Saya baca bawahnya ya, yang saya baca ayat itu loh. Ayat 22 ya. Kita mungkin baca 22. Episode 22 ya. Dan lupa yang kita bahas bulan lalu. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada.
Ya. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia, yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Ya, seluruh alam semesta. Ini tunggu waktunya. Jadi prosesnya gereja yang dimulai dulu, katanya terus penggeman dimulai rumah Allah, dia mengerjakannya dulu. Selain itu dia akan mengerjakan seluruh alam semesta. Kalau kita lihat Wahyu ketemu kan ya, bagaimana alam semesta itu betul-betul ada dalam kendali dia dan menurut perintahnya. Ya, Anda lihat di Wahyu kan, ya, Wahyu 4 dulu ya, terus ya, bagaimana meterai dibuka, bagaimana sangkakala ditiup, dan bagaimana cawan disingkapkan, dibuka cawannya, ya, ditumpahkan. Sepertiga bintang jatuh, laut semuanya, ya, orang akan mati, seperempat penduduk bumi mati, ya, banyak perkara luar biasa, bulan jadi darah, sebagainya. Anda kan lihat betul-betul di Wahyu ini, saudara. Ini proses sedang terjadi. Jadi saya harapkan saudara yang sebagai wakil Kristus di dunia ini, pendeta ya, gembala jemaat ini, itu ngikuti prosesnya, berperan dengan penting. Anda semangat. Kita ini bukan apa ya, objek itu loh. Nanti kita subjeknya. Anda lihat terakhir-akhir ikut memerintah. Ya, antikris iblis dikalahkan. Di buton kita memerintah, gak ada besi. Udah bayangkan ya. Jadi, jangan ini pendeta desa, jemaatku kok makin habis. Ayo, bertobat, semangat kembali, ngerti. Tuhan panggilannya yang ngerti. Ya. Anda yakin dirimu dulu, ya, ingat kembali panggilanmu. Ya. Beritahu jemaat ngerti. Ini memang iblis yang terlalu kurang ajar, dia memanipulasi kemuliaan yang palsu. Ya. Makanya saudara kalian baca ini, ya, yang saya sampaikan ya. Ayat 18, saudara. Itu sama dengan warisan tadi yang rahasia tadi. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu, mata pikiranmu terang, dianoia, itu beda dengan apa? Dialogi somai itu ya. Logika ini mata hati itu apa ya? Kayak imajinasi ketemu Kristus. Anda firman Tuhan mungkin tidak begitu ngerti, tapi bisa percaya. Jemaat orang desa yang nggak pinter, yang penting punya hati roh Wahyu bekerja, dia bisa ngerti, percaya itu penting. Ya. Agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung di dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasa. Saudara mengalami kemuliaan dan kekuasaan itu lebih dulu, hebat kuasanya, saudara. Kalau Anda ngerti itu kemenangan di tangan saudara, saudara bisa memenangkan, menolong sebaik mungkin jemaat saudara. Jadi saya harap nanti akhir zaman Kristus mulai apa? Nanti sebelum terjadi ya, mulai antikris bekerja luar biasa. Jemaat bukan makin down. Kalau hari ini aja kita udah pada kalah, nyerah gimana? Peranan yang penting ada di tangan saudara dan saya. Ya, kita teruskan dulu ya. 11. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Sebenarnya waktu ya kegenapan waktu itu yang bekerja pihak Allah. Kita ngikut, saudaraku. Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Dan di dalam Dia juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatanmu, dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimenteraikan oleh Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu ada jaminan bagian kita sampai kita memperoleh, sampai itu pentingnya, sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan. Jadi doktrin tentang kosmik, ya, kosmos sepenuhnya, tentang manusia, tentang Allah Bapa, tentang Yesus, dan sekarang tentang Roh Kudus. Ya, peranan Roh Kudus akhir zaman ini sekarang menentukan apa, memperhatikan, dan itu jaminan bagi kita.
Jaminan itu bukan cuma sekedar, ini jaminannya bukan benda mati, tapi ini hidup. Yang akan memberi kekuatan ya. Sampai kita ini betul-betul memperoleh seluruhnya. Penebusan yang menjadikan kita ini milik Allah untuk memuji kemuliaan. Nanti semua kaitannya saya mau sampai dengan mempelai. Ya. Saya saya mau kesempatan Roh Kudus bekerja buat saudara semua, merenungkan ya. Nanti 2 minggu lagi kita datang diskusi. Tapi saya ngasih pengantar ini lagi sekali lagi ya. Sudah baca pelan-pelan ya, saya harap roh hikmat, roh wahyu terutama. Ya, saya nggak roh hikmat. Roh hikmat sudah mungkin yang agak pinter ya, agak memahami dikit-dikit deh. Tapi yang lebih tekankan roh wahyu ini. Ya. Ini doktrin yang terlalu sempurna. Saya percaya kalau setiap saudara yang dipanggil karena Kristus ngerti hal ini, hidup di dalamnya, ini visi hidup kita, dan kita harus sampaikan, bagikan kepada seluruh jemaat Kristus. Ya. Nanti gerakannya akan semakin besar. Ya. Roh Kudus bekerja, betul-betul revival terjadi di mana-mana. Ini bekerja untuk semakin kudus, semakin benar, sampai nanti mengarah ke mempelai Kristus yang benar. Walaupun nanti, tadi sebutkan berkat rohani itu karena secara jasmani mungkin akan kayak jemaat Efesus, kesulitan, penderitaan, tapi dari dalam itu akan muncul kekuatan. Saya percaya dikatakan betapa hebat kuasanya itu hebat ketika saudara dan saya semakin menderita, tertekan, hidup tetap pegang iman, percayanya, ya. Nanti kita alami betapa hebat kuasanya. Betapa hebat kuasanya mungkin belum tentu melepaskan dari penderitaan, tapi memberi kekuatan kayak Stefanus, dilempari batu, dia bisa memuji Tuhan dan bisa mengampuni banyak orang. Itu hebat loh. Kalau saya bilang itu hebat sekali. Orang yang hebat itu bukannya orang yang bunuh orang, tapi yang siap dibunuh. Dengan mata terbuka melihat dia dilempari batu. Rasakan sakitnya. Tapi dia mulai betapa hebat kuasanya. Yesus yang ada di surga itu berdiri. Ya, Anda baca tadi dah. Betapa hebat kuasanya yang telah membagikan Kristus dan menempatkannya di sebelah kanan Allah. Itu mengalahkan roh maut, saudara. Saya harapnya semua saudara dipenuhi roh hikmat dan roh wahyu untuk kita ngerti dan mengalami. Ini doktrin yang betul-betul selalu sempurna. Saya berharap kalau kita ngerti itu, jemaat ngerti ini, akan ada terobosan besar. Ya, jemaat akan tidak terombang-ambing. Jadi nanti semua kalau ada jemaat tekanan sedikit, iblis ingin menjatuhkan, lari ke Anda. Anda kuatkan, saudara akan menghampiri mereka, nolong mereka. Jadi kayak bangsa Israel ya. Bangsa Israel ketika keluar dari Mesir itu, berada di padang gurun, Amalek selalu mengincar bagian yang paling belakang. Amalek itu lambangnya iblis, ya. Yang belakang itu seringkali ibu-ibu yang sudah tua dan anak-anak kecil yang lemah. Orang yang lemah itu mungkin ya maaf, ngomong aja pada saudara enggak berani, mungkin enggak bisa. Ngomong ke Musa enggak bisa dia. Pak doakan saya enggak bisa dia. Malu dan sebagainya, minder dan sebagainya. Itu makanan ambu iblis. Dan orang seperti ini saya rasa di gereja cukup banyak. Mereka sesungguhnya ditetapkan memerlukan seorang gembala, tapi kenyataannya mereka ada gap yang tidak bisa berlindung, berharap, bertanya, mohon pimpinan, mohon doakan untuk mengalami kemuliaan dan kuasa yang besar itu. Saya berdoa hari ini, ya, dan belum ke depan kita belajar Efesus ini karena terobosan besar terjadi terutama dalam hidup saya dan hidup saudara sebagai pemimpin jemaat, kemudian akan mengalir keluar ke jemaat dan sekitarnya nantinya. Tuhan berkati kita semua. Ya, kita lanjutkan sebentar dengan diskusi singkat, atau yang mau cepat, bisa kecepatan mau yang bertanya dulu ya. Saya kembalikan ke Pak Thomas, silakan. Ya, terima kasih, Om Darka. Iya, agak berat memang. Saya persiapan berminggu-minggu. Ya, monggo Pak Thomas. Ya, mari buat rekan-rekan sahabat saya yang mau bertanya atau menanggapi apa yang sudah disampaikan malam hari ini dari kitab Efesus ya.
Pasal 1 ya. Jangan keluar. Iya, pasal 1 jangan keluar dari konteks pas kitab Efesus dulu ya kita bahas. Saya persilahkan yang bertanya atau menanggapi. Ya, Bapak Sirgar dari Med. Ya. Terima kasih Pak Thomas. Ya. Kedengaran Pak suara saya Pak ya? Dengar Pak. Ya, jelas Pak. Iya. Terima kasih Pak Ondarka sudah menambahi hal yang sangat bermanfaat pada Zoom malam ini. Ya, saya sendiri memang masih banyak kurang di dalam hal memahami firman Tuhan, mungkin karena kurang juga mendengar begitu. Jadi terima kasih sebelumnya. Tadi Pak Ondarka mengatakan bahwa kita lihat Daud, kita lihat Daniel, kita lihat Elia, mereka memiliki kekuatan supranatural oleh Allah, memberikan mereka kekuatan. Itu barusan Pak Ondarka bilang benar-benar saya memahaminya, memang mereka itu anugerah atau kasih karunia. Ya, kasih karunia tadi. Tetapi banyaklah di antara orang percaya ya pengikut Tuhan ini semacam unek-unek ini bahwa karunia itu bagaimana dia bisa setia, bagaimana dia bisa kuat, bagaimana dia bisa bertekun, seolah-olah itu dianggapnya bukan hal yang utama. Jadi yang utama bagaimana dia bisa bahagia, memiliki Tuhan non masalah tanpa masalah. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, apakah tadi dikatakan betapa Tuhan telah memberikan, melimpahkan, menganugerahkan penebusan dan pengampunan itu menurut kekayaan kasih dan karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dengan segala hikmat dan pengertian. Jadi apakah apakah sedikit kegagalan orang ikut Tuhan itu orang untuk lebih dekat kepada Tuhan, lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan, lebih menyatu dengan Tuhan karena kurang pengertian itu tadi Pak. Artinya kan mereka hanya tahu begitu, hanya tahu Tuhan itu penebus dosa, tahu Tuhan itu mengampuni. Tapi barangkali ada penjelasan lagi yang lebih dalam tentang hikmat dan pengertian untuk menyempurnakan penebusan ini Pak dan pengampunan ini. Sebab tanpa itu kayaknya orang-orang tidak akan bisa lebih sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Itu saja dulu Pak Ondarka. Terima kasih Pak. Ya. Shalom. Shalom. Ya, salam. Shalom. Ini shalom. Saya mau ceritakan apa yang mau diberkati aku malam ini lewat firman Tuhan. Ya Pak, silakan Pak. Terutama saya berterima kasih kepada firman Tuhan dan kepada Tuhan. Karena pernah saya baca firman Tuhan, katanya disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Tadi saya baca di dalam Efesus 1 ayat yang ke-19. Dan betapa hebatnya kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Tadi hambanya menyampaikan firman Tuhan itu. Malam ini saya dikuatkan Tuhan. Itu iman saya percaya. Walaupun masih tubuh lemah, tapi firman Tuhan berkata, percaya karena tidak melihat. Itu yang saya dapat malam hari ini. Firman Tuhan ini saya percayai.
supaya jadi dalam hidup saya. Dan saya beriman terus pulih kekuatan dari saya. Dan terima kasih buat doa-doa Bapak-Bapak semua, terutama Bapak Ponderka yang selalu mendoakan saya juga. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, amin. Terima kasih Pak Bola. Saya disembuhkan. Haleluya. Amin. Ini tangan kiri saya sudah mulai bergerak, Pak. Itu hebatnya kuasa Tuhan itu. Amin. Inilah kuasanya tadi. Harus dipercayai. Walaupun belum melihat. Percaya terus. Jari-jari saya sudah mulai bergerak. Disampaikannya firman-Nya, disembuhkannya mereka. Amin. Ini jari-jari saya, lihat. Amin. Udah mulai bergerak, Pak. Ini pergumulan selama ini. Jadi. Terima kasih, Pak. Terima kasih buat teman-teman hamba Tuhan yang telah mendoakan saya. Tuhan memberkati. Amin. Ya. Silahkan mungkin pertanyaan Pak Siregar. Baik. Mungkin Pak Mahakim, saya dan kita semua nanti baca lagi ya di Efesus 1 ini. Sangat luar biasa. Gamblang Pak Mahakim ya. Kita nggak usah nambah-nambah, nggak usah ngurangin. Itu aja. Kita berdoa untuk rahmat wahyu. Baca pasal 1 pelan-pelan. Ya. Kalau bila perlu Pak Mahakim saya bisa bahasa Batak, pakai terjemahan bahasa Batak, mungkin lebih terbuka. Itu saya pesan saya begitu ya. Luar biasa. Jadi sekali lagi bukan sekedar keselamatan. Banyak tadi kita baca kan. Kita sudah coba, kita baca pelan-pelan bersama, nanti ya belum paham. Saya berdoa roh hikmat wahyu memenuhi kita supaya kita bisa tersingkap. Karena kita nggak tersingkap ya betul Pak Mahakim disampaikan. Bukan hanya jemaat ya, kita saja mungkin juga ya apa ya bahasanya itu. Aduh. Tadi saya baru dapat kebayang, saudara pernah misalnya berenang ya, berenang di laut gitu ya, saya pernah itu. Ya, saya mau cerita kuasanya itu seperti ini. Jadi saya waktu diajak teman ke laut nyebrang di Padang itu ya, kamu di Indonesia, diajak naik kapal kecil itu, ya kemudian diajak mandi di laut. Teman saya ngajak itu sudah buka baju, Pak, saya sudah tidak pernah berenang tahunan, saudaraku. Tapi karena saya menghormati dia yang ngajak, oke lah. Baik Pak, ayo Pak. Lalu saya masuk di air, dia nggak terjun. Saya masuk di air laut ini tengah laut Samudra Indonesia itu. Saya terjun langsung keluar kepala, kaget saya. Itu kan saya terjunnya di dekat kapal loh. Saya begitu keluar, itu kapalnya jauh, saudaraku. Loh, saya coba berenang, nggak deket-deket. Saya bisa begini-begini. Saya pikir nolak tolong saya dan semua, aku sudah nggak kuat. Bukannya deket, saya makin jauh. Arusnya terlalu kuat. Nah, saya nggak tahu singkat cerita, mungkin kapalnya deket, baru saya dikasih barang atau apa, saya ditarik naik. Itu loh, betapa hebat kuasanya di situ. Udah percayalah. Dia sampaikan kan, kita itu dipilih, ditentukan sebelum dunia dijadikan. Untuk apa sih? Untuk tidak bercacat celah dan kudus. Kudus dan tidak bercacat celah, lebih tepat begitu. Lalu untuk apa lagi? Terima warisan. Akhirnya sampai kita ini menjadi satu dengan Kristus sebagai kepala, nyata betul. Sampai dunia melihat sungguh-sungguh bahwa Kristus dan kita ini jemaatnya itu menyatu. Kepala dan tubuhnya. Itu kemuliaan. Hari ini banyak orang menghina Yesus mana? Ya, manusia koloran lah, apalagi mana ada anak Allah lah, telanjang begitu. Allah kok mana ada anak. Nanti suatu saat mereka akan melihat. Nah, tunggu waktunya sedang diproses oleh Tuhan. Dan saudara itu orang-orang yang kalau bahasanya hari ini film
Aktornya. Jemaahnya itu mungkin peran pembantu hari ini. Tapi berperan. Pak Mahakim dan kita semua, maaf, tidak sekedar selamat. Nah, itu baca dan percaya saja. Saya betul disingkapkan betul. Saya tidak bisa ngomong. Saya betul harta yang sesungguhnya itu harta ada di dalam Kristus. Bukan harta di dunia toh. Ya, mungkin sementara itu dulu ya. Nanti kalau diskusi mungkin lebih dalam. Dan nggak habis waktu. Ya. Saya berdoa ini kan baru sekali ya, Pak Mahakim, saya dan kita semua saya harap minta doa hikmat atau wahyu untuk baca habis pasal 1. Ya. Warisannya sungguh-sungguh. Tadi disampaikan Pak Gula betapa hebat kuasanya itu kuasa itu mengikuti orang-orang yang memenuhi panggilannya, mau menjadi ahli waris yang terima seutuhnya. Jadi betapa hebat kuasanya itu menyertai itu. Tapi saudara saya tidak mengikuti panggilan yang disediakan yang penuh rahasia ini. Ya, rahasia ini soalnya belum tersingkap semua. Kan ini mulai tersingkap satu-satu kan. Nanti tersingkap semua. Siapa Kristus yang mereka kaget semua orang. Ya, tapi saudara dan saya mengalami lebih. Sementara mungkin begitu ya. Silakan lanjut Pak Thomas. Ya, terima kasih. Silakan yang lain. Ya, silakan Pak Wahyudi. Ya, puji nama Tuhan. Selamat malam. Malam. Semangat terus nih. Juga teman-teman hamba-hamba Tuhan, saya diberkati Tuhan malam hari ini tentang bahwa Rasul Paulus menyadari bahwa panggilan kerasulannya bahwa dia benar-benar dipanggil oleh Tuhan. Jadi malam hari ini saya juga harus menyadari bahwa saya ada di tempat ini karena Tuhan dan panggilan Tuhan. Dan melalui firman Tuhan yang disampaikan, bagaimana seorang hamba Tuhan juga harus dapat meyakinkan jemaat Tuhan bahwa kita ini benar-benar orang yang diutus Tuhan, orang-orang yang dipercayakan oleh Tuhan untuk mengembalakan, untuk membimbing setiap jemaat itu di dalam hidup di dalam kekudusan, kesucian, hidup tidak bercacat dan tidak bercela. Bahwa harus membangun juga hubungan antara gembala dan jemaat supaya dapat berjalan bersama-sama menuju kemuliaan, menuju kesempurnaan serupa dengan gambaran Tuhan Yesus Kristus. Jadi saya merasa tergugah mungkin selama ini seperti Pak Hondarka tadi katakan. Jadi jangan merasa aman kalau jemaat tidak ada yang datang minta doa atau konseling. Tetapi saya ingat saya mulai dari beberapa minggu ketika Pak Hondarka juga pernah menyampaikan bahwa kita juga harus sebagai gembala harus memberikan sebuah sarana untuk jemaat bertemu dengan Tuhan. Jadi mulai saya mendengar firman Tuhan itu, setiap perjamuan kudus saya mengundang jemaat Tuhan untuk maju, untuk mereka juga dapat menerima anugerah Tuhan. Dan itulah yang saya kerjakan ketika saya mendengar firman Tuhan itu, bagaimana sebagai seorang gembala dapat membawa umat Tuhan untuk bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Jadi malam hari ini saya diingatkan supaya jangan merasa aman kalau tidak ada jemaat yang konseling atau bagaimana atau minta doa, tetapi sebagai gembala harus mencari tahu lebih dalam lagi keadaan jemaat. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, terima kasih. Mungkin tadi saya kan bukan judgement ya, tapi saya akan coba memberi pembukaan apa yang saya ketemu dengan berbanyak jemaat-jemaat ya orang pesan ini. Saudara tidak harus percaya, saudara coba lihat aja apa ini keterbukaan, kejujuran itu ya. Keterbukaan awal untuk pemulihan, katanya begitu kan ya. Terbuka ya, saudara ngamati melihat apa yang saya
Tadi sharing saudara coba, benar nggak sih? Ada nggak? Sebenarnya gini, intinya ngomong apa? Sebenarnya ada nggak sih sebenarnya jemaat-jemaat kita itu perlu saya sih sebagai gembala? Ya. Apa contohnya? Sepele. Kalau ke domba domba itu kalau terprosok dia teriak tolong, tolong, gembalanya datang. Atau dia ada masalah apa datang ke gembala. Ya, kalau orang ngomong perlu gembala kan artinya apa ya, bukan klise ya, Pak doakan apa ya, pokoknya doakan Pak, enggak, tapi betul-betul yang dia alami, dia merasa oke, nggak usah kalau masalah dah, hari ini untuk hidup mau jalan di jalan yang benar saja hari ini tak rasa susah. Ya, saya rasa banyak jemaat saudara yang nggak ngerti doktrin yang Kristen yang benar seperti apa. Hati-hati ya, ke zaman akan banyak penyesatan kata Tuhan. Ya, penyesatan. Apa sih kata sesat? Sesat itu supaya kita ini tidak ketemu, tidak sampai ke tujuannya itu kan sesat. Kita ada di jalan yang benar, disesatkan, lalu kita diserongkan, tidak ketemu tujuannya. Apa tujuannya? Mempelai. Kudus tidak bercacat celah. Itu benar di situ. Kalau saudara dan saya sebagai pemimpinnya jemaat dan jemaat tidak tahu goal hidupnya mengarah ke situ, yang disampaikan Pak Mahakim saja tadi, hanya urusan berkat lah, pokoknya itu di dunia enak lah, itu artinya dia tersesat, tidak sampai ke sana. Itu menyedihkan. Ya. Padahal dia sudah memilih menentukan, tidak ada yang lepas harusnya. Kira-kira begitu. Dan nanti coba baca lagi. Ini sesuatu apa ya? Panggilan. Saya coba bayangkan. Paulus itu nggak tahu dia dengan sedih apa dengan jengkel apa dengan tegas ya ngomong. Aku ini rasul loh, yang benar loh. Jadi aku 3 tahun bersama dengan kau dan kau lupakan. Kok Galatia juga tegur. Galatia itu, kenapa kau mudah percaya kepada Injil yang lain? Ya. Kalau ini sama. Loh, kau bertahan menderita ini, jangan takut. Panggilanmu, rahasia warisanmu itu bukan di dunia ini, tapi di sana. Tapi di sana dan di sini dan di sana itu nyambung loh, kan dipisahkan loh. Ya, jangan biarpun miskin di dunia, kaya di surga, itu ya miskinnya apa? Yang dimaksud di Alkitab miskin itu bukan miskin jasmani kan? Apa? Miskin di dalam roh, ya toh? Full of spirit. Jadi miskin dalam roh. Bukan miskin-miskin yang dibuat miskin, tidak. Ya, saya harap apa ya? Seperti itu ya. Nanti kita 2 minggu lagi ketemu di Sayen. Sungguh-sungguh saudaraku. Kalau enggak saudara nanti para gembala itu yang menyesal duluan. Kok neraka tempat apa? Neraka tempatnya orang apa? Meratap ketak gigi. Orang yang menyesal masuk neraka. Loh, aku ini kok nggak ngerti kok sampai di neraka. Nyesel. Tempat ratap dan ketak gigi. Kalau surga itu tempat tidak ada tangisan, tidak ada penderitaan, tidak ada duka cita, itu surga. Baik, lanjut kalau masih ada. Ya. Oke, siapa lagi? Ya. Shalom. Ya, shalom. Shalom. Tadi sudah kembali disinggung berkaitan kitab Efesus dan ayatnya yang ke-18 tentang ayat 17-18 tentang roh hikmat dan wahyu. Jadi saya melihat bahwa memang ini merupakan doa dari Paulus untuk orang percaya. Tadi cukup kuat Pak Hondar. Kok saya nggak dengar ya? Hilang suaranya. Hilang suaranya. Nggak ada suaranya.
sinyal kurang bagus. Sinyalnya kurang bagus. Atau Ya mungkin mungkin diketik, yang Pak. lain dulu, Pak. Sambil diketik, Pak. Ini Pak Thomas bisa bacain, Pak. Bisa diketik di Bisa chat, Pak. aja, Ya Pak. kalau Ya. enggak bablas. Ya, yang lain aja dulu. Oke. Sinyal kurang. Silahkan yang lain dulu. Nanti Pak Ruli 2 minggu lagi aja, ya. Baik, mungkin lanjut dulu yang lain sambil Pak Ruli mungkin didoakan supaya sinyalnya bagus. Silakan siapa? Tadi Pak siapa? Pak Hendrik ya? Silakan Pak. Ya, ada? Ada yang mau nyambung? Shalom, Pak. Ya, Pak Yotam. Silakan Pak Yotam. Shalom Pak Yotam. Nah, ya, terima kasih. Saya ingin menyampaikan aja bahwa sungguh saya diberkati dan jujur, Pak, seperti Bapak bilang tadi bahwa perlu kita menanyakan kepada diri kita sendiri apakah kita masih dibutuhkan jemaat sebagai gembalanya. Jujur saya katakan memang kadang jemaat lebih percaya orang lain daripada kita gembalanya. Bahkan tidak sedikit jemaat kalau punya masalah dan persoalan justru dia lari ke tempat yang lain. Itu memang membuat kita sedih juga sebagai gembala. Makanya saya diberkati karena saya berpikir, iya ya perlu saya tanya kepada diri saya sendiri gitu, bahwa apakah saya benar-benar masih dibutuhkan jemaat apa tidak. Jangan-jangan mereka hanya sekedar mendengar firman dan sampai di situ saja gitu. Karena kalau jemaat itu memang betul-betul membutuhkan kita sebagai gembala, ya tentunya juga kehidupan kita sebagai gembala tidak mungkin juga dalam kesulitan ya, karena dia tidak hanya sekedar datang saat dia dalam keadaan susah, tapi dalam keadaan senang juga pasti dia akan ingat gembalanya, pasti gitu kan. Karena dia akan mengatakan itu gembalaku gitu. Dan kalau dia bisa berkata itu gembalaku, itu sebuah kebanggaan buat kita sebenarnya sebagai seorang gembala. Yang kedua, saya diberkati juga dengan kata Pak Hondar tadi, urusan kudus, urusan dosa itu solusinya bukan kepada dukun paranormal, itu bukan urusan dokter dan sebagainya. Saya benar-benar juga diberkati lewat ini. Memang perlu juga kita menekankan hal ini kepada jemaat itu, bahwa ya urusan kudus dan dosa itu urusannya Tuhan gitu. Kalau mereka belajar hidup dalam kebenaran firman Tuhan, itulah yang akan memberikan kepada mereka solusi dalam masalah kekudusannya, masalah dosa yang dihadapi. Yang kedua, yang ketiganya tadi saya diberkati juga dengan kalimat bahwa khotbah kita itu menuliskan gitu, di dalam hati. Di dalam hati jemaat itu tentang firman Allah. Saya sungguh diberkati itu kata kalimat itu, Pak. Selama ini kan kita hanya berpikir khotbah-khotbah gitu. Tapi ternyata sebenarnya kita harus mengukir gitu kebenaran firman Allah itu dalam hati jemaat supaya mereka benar-benar tidak hanya sekedar mendengarkan, tapi seperti Daud berkata, itu direnungkan siang dan malam gitu. Nah, kalau tidak tertulis dalam luar hati, bagaimana dia bisa merenungkan itu siang malam? Jadi terima kasih Pak Hon dengan renungan firman Tuhan, pemaparan firman Tuhan malam hari ini. Tuhan memberkati. Sama-sama. Ya, terima kasih Pak Yotam. Masih ada? Kasih kesempatan satu orang lagi.
Ya, mari kalau masih ada. Ya, ada. Tidak ada. Mungkin ada kesimpulannya, Pak Saudara yang mau disampaikan. Ya, baik. Jangan merasa apa ya? Saya khawatirnya tiap saudara terutama yang bantu kota karismatik itu kalau dengan kata doktrin agak alergi gitu ya. Anda lihatnya di Efesus 4 ayat 11 dan seterusnya sampai 16 itu supaya jemaat tidak terombang-ambing gitu ya oleh pengajaran-pengajaran. Nah, pengajaran itu artinya erat sekali dengan doktrin. Gitu. Ya. Artinya kalau saudara dan saya Kristen kita meremehkan doktrin yang benar, tidak menyampaikannya, ngajarkan dengan benar, ya, jemaat tidak mengerti dan tidak mempercayai sepenuhnya, itu yang mudah terombang-ambing. Anda lihat jemaat di kitab Wahyu 7 jemaat itu, ya kan? Awal mula pengajaran sesat dicatat di situ. Itu baru tahun 90-an, 91 Wahyu ditulis itu. Ya, Yesus sudah melihat, sudah banyak pengajaran sesat dari Isabel, dari Biliam, Nikolaus, banyak sekali. Pengajaran sesat itu artinya apa? Kalau agama lain sudah akan ngerti. Tapi kalau yang dari dalam, tapi tadi ya, satu disimpangkan sedikit, diserongkan, supaya nggak melihat, tidak sampai ke tujuan, nah, itu sesat. Dan itu hanya bisa dilawan dengan tanda kutip doktrin yang benar. Ya, Efesus 1 sampai 3 itu doktrin dasar tentang kekesalan yang benar. Ya. Itu sesuatu yang saudara, maaf kalau saya boleh paksa sedikit, para pendeta, para gembala, jemaat harus mengerti dan memahami, mempercayai, diyakini, dihidupi. Itu doktrin yang garis besarnya. Nanti rinciannya saudara bisa khotbah tiap minggunya. Kalau kita sendiri tidak memegang doktrin kebenaran yang dasar, yang benar, ya, saya kok saudara nanti dan saya gembalanya dulu yang akan terombang-ambing. Yang benar bagaimana ini ya? Ya. Harusnya begini-begini itu kalau Anda ada hal yang baru sudah dengar gitu ya, Anda bisa bahas di wilayah ya, sebelum ke MD atau seluruh Lampung gitu ya, pertemuan Garda atau apa kita saudara itu dibahas sudah kalau sekali dibahas pengajaran. Pak dengar ada pengajaran begini ya, pengajaran begitu ya, didiskusikan. Bila perlu sampai sidang sinode bila perlu. Hal yang baru-baru yang muncul menggoncangkan iman ya, menjadi percakapan banyak orang ya, apalagi yang agak nyimpang-nyimpang, diselesaikan di pertemuan pada pendeta. Itu harapan saya. Nggak cuma doa masalah doa, itu ya benar, itu baik, tapi nggak akan pernah selesai masalah begitu. Masa itu selesai nanti besok datang lagi ya. Sebenarnya gereja nggak disiapkan menjadi problem solving, tapi dia harus menggali dan menerangi, harus. Jadi masalah-masalah yang tidak perlu ya dihadapi. Penyebab-penyebab yang biasa orang alami ya dia jalani aja. Gitu. Ya kita ambil hikmatnya, nggak ngulangi lagi gitu ya. Tapi doktrin-doktrin pengajaran-pengajaran teologi yang benar dasarnya saudara perlu pegang baik-baik. Itu aja yang mau sampaikan ya. Pendeta ngerti dulu. Apalagi hari ini nanti masukan Pak Mahakim terlalu penting gitu ya. Banyak orang simplicity, jadi mau nyari hidup simple aja. Hari ini makan, selesai. Selesai, sudah, bisa urusan lain. Itu ada benernya, tapi bener, maksudnya Tuhan biar nggak khawatir dari di depan. Bukan nggak mau tahu loh, di depan loh. Ya. Kalau orang nggak mau di depan, nggak bisa planning.
yang lebih sulit tidak bisa menggenapi tadi menjalani planning Allah yang sejak dari semula ditetapkan seperti apa. Goalnya nanti kemuliaan jadi mempelai Kristus. Ya, kira-kira itu yang saya mau sampaikan. Bukan kesimpulan deh. Ya, itu mendasari renungan kita malam hari ini. Saya harap sahabat sains nanti kembali mulai malam ini tiap hubungan lagi dibaca pelan-pelan, ya, pelan-pelan lanjut lagi ke pasal 2. Nggak apa-apa, mendolimi, nggak apa-apa. Ya. Nanti kita diskusi lagi. 2 minggu lagi ketemu di sains. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Thomas. Tuhan berkati. Ya, 2 minggu lagi maksudnya Senin ketiga dan Selasanya begitu. Nanti Pak Thomas akan nolong untuk membuat mengingatkan kita semua. Terima kasih. Puji Tuhan, kita sudah selesaikan sharing Zoom kita pada malam hari ini. Kita akan terus pelajarin lagi, kita dengarin lagi sampai nanti di Senin minggu ke-3 ya, Senin dan Selasa kita akan tetap juga memberkati nanti saya. Tadi Pak Hendrik yang ngajak Pak Hendrik siapa tadi ya? Saya Pak. Oh, Pak Pur nanti nomornya dikasihkan Pak Thomas ya, biar nanti dimasukin di grup ya supaya bisa ngikuti. Siapa ya? Tuhan berkati. Salam. Pak Pur, silahkan tutup dalam doa Pak Pur. Nyimak dulu, silakan Pak. Ya. Saya yang berdoa ya Pak. Iya Pak Pur. Mari kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk malam hari ini, untuk kasih setiamu, untuk hikmat dan pengertian yang Tuhan boleh berikan kepada kami hamba-hamba-Mu Tuhan, melalui hamba-Mu Pak Andarka. Kiranya Efesus pasal 1 ini menjadi perenungan bagi kami, untuk kami mengerti dogma Kristen Tuhan, sekaligus menerapkan dalam pelayanan setiap penggembalaan yang kami lakukan Tuhan. Sehingga membantu menolong kami untuk kami mengerti, memahami rencana Tuhan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Amin. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan tambah-tambahkan hikmat, marifat, wahyu bagi kami untuk dapat mengerti, memahami rencana Tuhan lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Untuk waktu selanjutnya kami akan bertemu dengan secara onsite Tuhan tanggal 20 dan 21 Tuhan, hari Senin dan Selasa dalam bulan ini. Biarlah Tuhan menolong kami semua sehingga ada banyak kesaksian dan hal-hal yang baru yang Tuhan bukakan bagi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sebentar kami akan istirahat masing-masing. Biarlah Tuhan menolong istirahat kami sepanjang malam hingga pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yeshua Mashiach, Yesus Kristus Tuhan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Terima kasih Pak Berkati kita semua. Terima kasih. Shalom. Tuhan. Ketemu ya. Terima kasih Pak Thomas. Tuhan memberkati Bapak semua. Boleh sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Sampai ketemu, doain ya nanti 2021. Baik. Amin. Amin.